Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini Sore. teman-teman on cam bukan karena hanya presensi kan ya. Nah, ini hari ini kita akan ngobrolin bagaimana bikin vlog. Vlog itu kan video blog ya. Jadi segala macam video yang kita unggah sebagai publikasi di internet itu masuknya ke vlog. Jadi vlog itu berbagai macam jenisnya. Kalau teman-teman di sini taunya vlog itu yang kayak apa? Ayo, siapa? Ayo, ketika ditanya ada yang merespon. Vina, apa itu vlog? Yang kamu tahu? Merekam kegiatan sehari-hari. Seperti apa itu kegiatan sehari-hari? Contoh referensi yang pernah kamu tonton, apa tuh? Eh, Kayak jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Iya, terus ngevlog persiapan dari rumah sampai pulang gitu. Kamu pernah bikin? Belum. Cuma Kamu lihat 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 punya siapa? di di TikTok. Di TikTok. Jadi Iya, orang jalan-jalan dari awal berangkat sampai pulang. iya. Oke, ada lagi yang lain? Makasih ya, Vina. Iya, sama-sama. Nana Melinda. Halo Nana, pernah lihat vlog enggak? Pernah, Vlog Kak gimana itu? yang kayak video keseharian gitu, Kesehariannya apa? Jalan-jalan juga. kayak kegiatan, melakukan kegiatan apa-apa gitu. Misal apa tuh kegiatannya? Eh, Misalkan ada acara kampus gitu, buat Hmm, video vlog dari berangkat sampai pulang kampus gitu. oke. Nanya-nanyain orang juga nggak? Ya, kayak ngobrol gitu. Ngobrol sama orang juga? Ya, Oke. Berarti vlog itu isinya nggak cuman kita doang yang ngomong, ya kan? ya. Berarti orang lain juga ngomong dengan konteks kayak wawancara gitu kan? Oke, jadi kita sepakati karyanya teman-teman besok itu selain teman-teman ngomong sendiri juga di kamera, tapi juga perlu ada wawancara. Nah, karena konteksnya teman-teman ini kan besok di SD ya. Nah, teman-teman tentukan juga siapa yang bakal ditanya-tanyain sama teman-teman. Misal, misal siapa coba yang bakal ditanyain? Saputri sepertinya sedang berpikir keras. Ayo. Kepala sekolah. Ah, kepala sekolah, kamu bakal nanyain apa? Tentang kegiatan siswa sehari-hari. Kegiatan siswa sehari-hari, terus misal kepala sekolahnya ya belajar belajar di kelas saja, Mbak. Tapi itu gitu doang. Gimana kamu caranya menggali informasi yang unik dengan pertanyaan? Pertanyaan apa yang bakal kamu lontarkan? Ke kepala sekolah ya, ini konteksnya kepala sekolah. Pertanyaan lain selain kegiatannya siswa. Belum nemu, Pak. Nemu. Ada yang nemu enggak?
Jangan deg-degan ya, ditunjuk. Naswa ini senyum-senyum. Coba kalau kita besok kan ketemu Capsek nih, bakal tanya apa Naswa? Gimana keseharian sekolah yang dipelajari. Oke. Terus apa lagi? Udah itu dong. Itu. Ya. Mungkin teman-teman juga bisa tanya tentang sejarah sekolahnya. Gimana? Terus prestasi anak-anak di sekolah itu udah pernah dapat apa aja. Itu teman-teman bisa kulik juga. Terus apa lagi? Misal murid yang sekolah di situ tuh orang mana aja, bisa aja dari apa sekitaran doang, bisa dari jauh gitu. Jadi untuk mengulik ke kepala sekolah besok pertanyaannya bisa beragam, enggak selalu mentah soal kegiatan di sekolah doang gitu loh. Oke? Terus selain tanya ke kepala sekolah, tanya ke siapa lagi coba? Misal, Pak Guru, Bu Guru. tanyanya apa kalau ke Pak Guru, Bu Guru? Jelaskan pertanyaannya sebisa mungkin beda dong sama Capsek. Tanyanya apa? Ayo, siapa yang mau ngasih ide? Sofiana D. Ini sepertinya sedang berpikir. Kalau tanya ke Bu Guru, Pak Guru, tanyanya bakal interview soal apa? Mungkin tentang tugas-tugas sekolah, siswa, keaktifan siswa, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Sudah. Oke. Teman-teman di sini ketika besok sampai ke sekolah itu nggak harus semua pertanyaan itu tentang sekolah. Ketika teman-teman misal tanya ke Bu Guru dan Pak Guru besok ya, teman-teman juga bisa loh tanya soal gimana perasaan Bu Guru Pak Guru ngajar di sini. Itu lebih bakal membuat mereka bercerita secara emosional tentang apa yang mereka alami di sekolah itu. Nggak cuman soal hal-hal administratif, soal tugas sekolah, itu juga nggak apa-apa. Cuman ada unsur-unsur yang lebih mengulik Bu Guru dan Pak Guru. Mungkin dengan kehidupan mereka masing-masing yang berbeda-beda, itu juga bisa dikulik. Gitu ya. Lalu setelah Capsek, Pak Guru, Bu Guru, siapa lagi? Satu aja. Murid. Murid, tanya apa ke murid? Pat Sarah, tanya apa ke murid? Tanya tentang perasaannya sekolah di situ. Perasaan sekolah di situ. Misal jawabannya kayak apa? Ya misal kayak ngejawab sekolah di sini tuh senang, terus banyak kegiatan. Gitu. Oke. Teman-teman selalu berpikir jawaban yang akan dijawab oleh narasumber itu adalah jawaban positif ya. Bagaimana ketika teman-teman mendapati
jawaban-jawaban yang tidak sesuai harapan teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan? Coba Fatsarah dulu. Ketika mendapatkan pertanyaan yang tidak sesuai sama yang diharapkan, misalkan mendapati pertanyaan yang negatif. Nah, Enggak, ya, jawabannya negatif. Misal kamu tanyanya gimana perasaan kamu sekolah di sini kan? Pertanyaannya itu kan. Terus jawabannya, oh sekolah di sini nggak enak, saya dibully terus. Terus kamu bakal gimana tuh? ya memberikan apa ya? Ganti orang apa gimana? Enggak ya, nanti kayak misal jawabannya tidak sesuai ya, kita kayak memberikan semangat mungkin. Oke. Ada yang lain? Fike Anugrah. Apa? Memberikan semangat. Berarti tetap direkam nggak kalau ada anak yang kayak gitu? Oke. Kalau teman-teman nanti interview tentang interview ke murid-murid, teman-teman bisa klasifikasi juga ya. Jadi kalau teman-teman tanyanya murid yang kelas 1 atau 2, mungkin tanyanya lebih yang ke happy-happy. Kalau 3, 4, mungkin teman-teman bisa nanyain tentang kesan sekolah di situ. Sedangkan kalau kalian tanya ke anak kelas 5 sampai 6, tanyanya lebih ke hal yang ngarahnya ke masa depan. Jadi setelah dari SD itu mau lanjut di mana atau cita-citanya apa? Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau share screen dulu. Oke. Oke. Saya izin share screen ya. Audio saya kedengaran jelas nggak? Apa? Jelas. Dengar. Jelas ya. Bikin vlog gampang. Menurut teman-teman bikin vlog gampang nggak? Halo. Gampang-gampang susah. Gampang kalau bisa, Mas Andika. Ah, Gampang kalau bisa gitu ya. Apa? Gampang kalau bisa. Gampang kalau bisa. Tadi ada yang menjawab gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Susahnya apa? Gampangnya itu kalau kita udah apa kayak cewek itu kalau kita udah lah nggak
malu-malu lagi gitu loh. Malu-malu lagi gitu loh. Gampangnya gimana? Kalau udah memiliki jiwa yang ekstrovert, jadinya nggak Memiliki jiwa gitu yang loh. ekstrovert, jadinya Dan orang yang malu-malu kalau di depan kamera atau meliput yang malu-malu kalau di depan kamera atau Oke. Oh, ngaruh ya jiwa ekstrovert sama bikin vlog ya berarti ya. iya ngaruh. Soalnya kalau mempunyai jiwa introvert itu ngaruh. susah. Soalnya kalau mempunyai jiwa introvert itu susah. Oh gitu. Oke. Gampangnya apa gampangnya? Ya itu lalu. Terus kalau udah bisa Oh. ngedit kan malah jadi asik vlognya, enak dilihat. Oh, Kalau kamu ekstrovert apa introvert? setengah-setengah. Setengah-setengah. Wah, gimana itu? Berarti kamu bisa bikin vlog dong. Seharusnya bisa, tapi saya masih rada malu. Seharusnya bisa, tapi saya masih rada malu. Lah malu kenapa? Ya nggak tahu, malu aja. Ya nggak tahu, malu aja. Iya, 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 iya. Nah, kadang besok itu teman-teman vlognya itu nggak harus yang kelihatan wajah. Jadi teman-teman tuh kayak bikin film dokumenter gitu loh. Jadi teman-teman tuh filmmakernya. Tapi kalau teman-teman mau yang in frame, apa, hai guys, kita kita lagi mau berangkat ke sekolah nih. Nah, itu kalian in frame itu bisa juga. Cuman ada jenis vlog, doku vlog namanya, itu kalian di belakang layar. Jadi yang ngerekam semuanya itu kalian nggak masuk di dalam vlog tersebut. Tapi yang edit tetap kalian. Apa itu vlog? Vlog itu tadi udah saya jelaskan ya. Nah, di dalam vlog, apalagi teman-teman besok itu kan bikin vlog di sekolah ya, sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu kan sebetulnya kalau kita mikirnya mikirnya biasa-biasa aja, itu aktivitasnya ya bakal jadi biasa-biasa aja juga. Karena di sekolah dasar itu kan anak berangkat sekolah, anak apa di kelas pelajaran. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang biasa aja itu, menurut teman-teman gimana biar itu jadi menarik? Dina lagi. Iya, Din. Eh, diedit lagi apa? Misalnya menonjolin edit. Nonjolin edit. Misalkan Editnya emang bakal gimana? Nah, ya biar menarik lagi gitu loh. menarik di editing tuh apanya? Dikasih jedak-jeduk apa piye Mas? Dibikin transisi yang asik gitu. Transisi yang asik. Oke. Selain itu, Saputri.
Apa Put? Atau ada yang lain mau bantu menjawab? Aktivitas biasa aja tapi jadi menarik. Yang bikin menarik aktivitas biasa aja tuh apa sih? Jadi nanti teman-teman tuh bikin videonya kan durasinya 15 menit. 15 menit tuh enggak pendek loh. Itu kalau ditonton lama, gimana apa menurut teman-teman gimana nonton video yang enggak bikin ngantuk? Bikin video yang enggak bikin ngantuk Tambahin meme mungkin. tambahin apa? Meme. Meme-nya gimana? Kayak apa ya? Video lucu gitu. Misal. Ada video kucing yang hah gitu loh. Tahu nggak? Oh, buat insert sisipan gitu ya. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Soundnya yang asik. Tambahin sound yang asik. Jadi soundnya itu nggak yang biasa, itu kan biasanya kalau di vlog-vlog itu soundnya bikin ngantuk toh. Nah, terus milih soundnya itu yang asik, yang kayak JJ. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Mutia. Sama Pak kayak gitu, kayak yang jadi mungkin itu salah satu yang bikin susahnya Pak bikin vlog itu. Bagaimana caranya kita bisa menjadikan video itu menarik. Oke. Nah, kunci untuk bisa bikin video teman-teman menarik itu nanti di sekolah. Jadi teman-teman nanti kalau udah sampai sekolah, jangan hanya merasa puas dengan apa yang ada di hadapannya teman-teman. Jadi misal ada anak-anak berangkat sekolah, jalan dari jalan masuk ke sekolah, itu kan hal biasa. Tapi teman-teman juga perlu lihat secara detail hal menarik apa yang anak-anak itu ketika berangkat sekolah dari jalanan lalu masuk ke sekolah itu jadi hal yang menarik. Misal misal mereka bawa ada siswa yang sepatunya beda sendiri sama anak-anak lain. Itu kalian harus peka juga untuk mengambil gambar itu. Ambil gambar dulu aja, ambil videonya dulu aja. Soal itu mau dipakai atau enggak, itu nanti urusan waktu editing di akhir. Jadi teman-teman ambil gambar sebanyak mungkin hal-hal yang menarik, enggak yang biasa aja. Yang biasa aja tuh ya kayak anak jalan, anak di kelas belajar. Tapi kalau ambil gambar yang menarik dari aktivitas biasa, misal teman-teman ambil anak yang lagi belajar, tapi dia rebutan pulpen sama teman sebelahnya. Itu diambil gambarnya, itu hal yang menarik. Tapi teman-teman harus peka untuk ambil itu. Harus slow untuk ambil itu. Jadi jangan ambil gambar yang cuman gitu-gitu doang. Oke? Oke. Dijawab, mah koyo ngomong dhewe aku. Jawab. Oke. Oke. Next. Siap. Lalu tentukan juga siapa point of view dalam vlog kamu. Kayak tadi yang udah saya sampaikan, point of view bisa
bisa kamu sendiri. Jadi kamu yang kayak vlog-vlog jalan-jalan gitu. Jadi kamu ngerekam diri kamu sendiri, kamu ngomong, terus nanti ada kamu nanyain orang, itu bisa. Lalu point of view yang lain, misal kamu fokus ke kepala sekolah. Jadi tokoh utama dalam vlog kamu itu nanti kepala sekolah. Jadi isinya adalah kepala sekolah ngapain sama guru-guru, kepala sekolah ngapain sama siswa murid, sama Pak Bon, dan lain-lain. Yang ketemunya juga tetap semuanya masuk. Cuman point of view utamanya tuh kalian menentukan mau siapa. Mau murid pun muridnya yang siapa. Nah, kalau mau murid pun itu kadang teman-teman kalau emang yang dokumenter beneran ya, kadang juga ngikutin sampai rumahnya juga. Cuman kalau besok mungkin cukup di sekolah aja. Begitu ya. Ada yang point of view-nya nggak diri sendiri di sini? Karena dari awal kayaknya kepikiran vlog itu nyuting diri sendiri ya. Nur Ambarwati, point of view-nya mau apa? Sama seperti tadi, Pak. Saya ikut prihatin atas kejadian yang Sama seperti tadi itu apa? Iya, kayak nyuting diri sendiri sama lingkungan di sekolah. Nyuting diri sendiri ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Iis Afriyanti. Iya, Pak. Point of view-nya mau siapa kalau besok di vlog kamu? Misal dicampur antara diri sendiri sama kepala sekolah atau murid itu boleh nggak, Pak? Boleh, Jadi nggak boleh cuma aja. itu, nanti diri sendiri, terus nanti ada murid sama guru sama kepala sekolah. Nah, tapi yang paling utama siapa bakalan? Diri. Diri sendiri juga? Iya. Oke, nggak apa-apa. Rifda, kayak mikir, sopo ya, apa ya? Saya Oh, ya diri sendiri. diri sendiri juga. Berarti ini ya, semuanya kebanyakan ekstrovert ya di sini ya, narsis ya. Indah be, nek Indah. Ya kaget. Wah halah. Wah salah isin. Indah be, Indah. Mungkin nek sekarang kan belum diomongin sama teman-teman sekelompoknya nggih, Pak. Kalau menurut saya pribadi itu kalau bisa tuh pertama kan mungkin perkenalan dari kami dulu, terus nanti bisa wawancara sama bu kepala sekolahnya. Di situ kan nanya-nanyain ibunya, terus seperti yang tadi Bapak bilang kan boleh kok nanyain prestasi siswanya kayak gitu toh. Oh ya. Oh Terus kalian habis itu kelompok terus berapa orang sih? kalau kelompok saya ada 5 orang. Oh 5 orang. Itu bakal masuk ke dalam vlog semua apa gimana? Kalau untuk yang saat ini belum tahu Pak, nanti dibicarain kayak gitu. Kan Oh, nggak tahu tuh ada yang mau masuk frame atau enggak kayak gitu. oh ada yang nggak mau toh? Belum tahu Pak, mau insya Allah. Nggak mau masuk frame ya nggak apa-apa. Tapi saya ngedit, saya nyuting. Enggak. Mau insya Allah. Biar seru. Nana Melinda. Narsis juga nggak? Introvert, Pak. Introvert. Terus piye? Point of view-nya siapa? Paling murid. Murid. Jadi teman-teman dari Unima di belakang layar gitu. Mungkin. Tapi ada yang ekstrovert juga, Pak. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak in frame, cuman ini tetap ada kan vlog itu berbagai jenis ya. Tetap yang ngerjain teman-teman Unima itu loh.
Tapi nggak perlu lalu in frame kayak yang di YouTube. Jadi teman-teman referensi vlog tuh ojo Atta Halilintar ngono ya. Atta Iya, Halilintar, siapa sih? Ria Ricis. Ria Ricis itu vlog-vlog entertain. Oke. Oke. Kadang vlog-vlog yang nggak entertain itu kurang populer. Tapi yang kebanyakan digunakan secara akademis yang kayak gitu. Ini contoh ketika nggak tahu ya ini bakal suaranya masuk nggak di layarnya teman-teman dan bakal macet-macet atau enggak. Ini salah satu contoh vlog yang si pembuat vlognya itu nggak in frame. Ya. Sebelum lanjut Mas Andika, derek pencerahannya Ya, bisa terdengar nggih? Ya, eh, kebetulan saya adalah salah satu tim penanggung jawab kegiatan. Jadi kemarin ketika menentukan salah satu luaran teman-teman itu adalah vlog, kami belum terfikirkan. Jadi belum ada aturan bahwa mahasiswa itu harus in frame atau enggak. Sehingga mahasiswa mungkin ketika diberikan pemantik pertanyaan yang seperti itu tadi, bingung. Saya mau in frame enggak ya atau enggak? Nah, berdampak pada mahasiswa bingung mau menentukan siapa point of view-nya begitu ya. Karena jujur bayangan saya ketika menentukan luarannya harus vlog, pikiran saya itu adalah video, bukan vlog pribadi, bukan vlog personal. Jadi oh mahasiswa iya. tidak harus in frame, tapi mengambil apa istilahnya mengambil gambar, kemudian melakukan editing, membidik momen-momen yang sudah kami berikan arahan sesuai dengan instrumen, seperti mereka mengambil kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengambil Oh iya. gambar-gambar sarpras, kemudian nanti Bapak Ibu kepala sekolah atau guru sedang mengajar, kemudian diambil gambar. Jadi tadi ada beberapa ya mahasiswa yang sudah ke arah sana. Nanti dari kami juga diberikan pencerahan. Kami keliru tidak ketika memberikan peraturan bahwa mereka harus membuat vlog. Apakah mereka harus in frame atau boleh tidak? Tapi tadi yang Mas Andika Ngentiko bahwa mahasiswa itu wajib mengambil gambar dan melakukan editing secara pribadi begitu. Oh iya. Oh, jadi kita sepakati aja untuk vlog ini adalah jenisnya doku vlog. Jadi teman-teman ada di belakang layar semua gitu kan Mbak ya? Iya, kalau bayangan saya kemarin begitu. Ya. Nah, kita sepakati vlog yang akan dibikin teman-teman adalah vlog yang versinya doku vlog. Mirip-mirip kayak profile sih sebenarnya. Oh, Cuman nggih, lebih siap, siap. interaktif aja. Oke, siap, nggih. Nggih. Nah, ini Matur nuwun, Mas contoh Andika. dari contoh salah satu doku vlog. Kita play ya, semoga lancar ya. Ini doku vlog tentang Yuki Foto. Anggap aja Yuki Foto ini adalah SD-nya teman-teman nanti. Yuki itu bahasa Jawa, Mas. Yuki itu aslinya, dulu daerah sini itu namanya Juritan Kidul. Nah, diambil namanya Juki. Nah, karena band kita rodo Jepang, jadi Yuki. Pendirinya sih ayah saya dan dengan teman-temannya. Jadi mereka itu 4 orang, bisnisnya foto, tapi mereka nggak bisa motret semua. Industri digital foto itu masuk mulai 2005. Waktu itu kita masih pakai mesin analog. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman film, itu mereka masuk ke Yuki, mau cetak film, itu make gambar apik, gambar elek, pokoknya jadi. Teruslah belajar dengan berlipat. Aku nggak berharap anak-anak saya ini terus ini. Mereka punya passion sendiri yang saya juga harus menghormati mereka. Nah, itu salah satu dari doku vlog yang kita sepakati untuk besok teman-teman bikinnya kayak gitu. Jadi hitungannya lebih ke mini dokumenter sih itu. Vlognya jenisnya mini dokumenter. Jadi teman-teman bisa memulai dengan shoot kegiatan, lalu interview siapa yang kalian menentukan siapa yang mau diinterview. Misal 3 orang, 1 kepala sekolah
Yang kedua, guru salah satu dipilih. Ketiga, murid. Muridnya kelas berapa. Itu masing-masing calon yang bakal diinterview itu disiapkan juga pertanyaannya. Nah, setelah teman-teman nanti selesai interview semua, teman-teman kan dapat bahan omongan nih, ada yang bakal dipotong, ada yang dipakai, ada yang enggak. Nah, setelah teman-teman dapat hasil interview, baru teman-teman ambil gambar-gambarnya untuk di-insert ke dalam video interview tadi. Gitu. Paham enggak teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini sebelum dilanjutin? Halo, mahasiswa. Mbak Rizky Dwi Yuliana, sepertinya kebingungan ini. Kebingungan enggak? Insya Allah enggak. Paham ya? Paham. Oke. Jadi untuk bikin dokumenter besok, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah interview dulu. Interview dulu untuk dapat bahan. Jadi misal teman-teman interview murid interview guru misal. Guru ada statement ngomong kalau anak-anak kelas ini punya banyak prestasi, bla 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 bla, ngomongin prestasi. Jelas gambar sisipannya teman-teman bisa shoot piala-piala itu di shoot, piagam itu untuk insert sisipan gambar interview tadi. Terbayang nggak? Iya. Terbayang ya. Iya. Tapi kadang tidak semua omongan harus gambar sisipannya relate sama yang diomongin. Kadang ketika kepala sekolah ngomong, ya siswa di sini kebanyakan orang-orang dari sekitar, gini-gini, itu gambarnya bisa pas anak-anak berangkat sekolah, dianterin orang tua, cium tangan sama orang tua, itu. Jadi hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah interview dulu, selesai. Setelah itu perbanyak stok gambar, stok video untuk nanti jadi sisipan interview-interview itu. Oke? Kita next aja dulu. Video pertamamu pasti jelek. Nah, ini teman-teman bakal bikin video pertama apa enggak sih? Tapi sepertinya udah pada ahli bikin video ya. Terutama Ina Sulistiawati ini sepertinya sangat ahli bikin video. Ya, Ina. Enggak, Pak, belum bisa. Tapi 5 orang ya nanti ya. Iya. Kelompoknya ya. Video pertamamu pasti jelek. Ya, ini adalah proses semua orang ya, karena yang hal yang dibikin pertama itu pasti tidak sesempurna itu. Pakai alat apapun yang kamu punya, kamera, HP, gas, atau dari prodi memiliki ini kriteria khusus untuk pengambilan gambar. Apakah harus pakai kamera mirrorless DSLR atau bisa pakai HP? Kalau dari prodi tidak ada ketentuan khusus, Mas. Jadi Oh ya. Nah, cuma mungkin ada saran dari Mas Andika, misalkan semua mengumpulkan nih HP, kualitas dari HP-nya kan macam-macam beragam tuh. Mungkin ada Ya. ada ini enggak, ada pengaruh di saat editing tidak? Sebaiknya teman-teman nanti walaupun berkelompok itu kalau bisa menggunakan satu kamera aja untuk menjaga kualitas gambarnya stabil. Jadi teman-teman bisa ganti-gantian untuk ambil gambar gitu.
Gitu ya. Soalnya misal teman-teman ambilnya pakai HP masing-masing. Kadang kan kualitas HP satu sama lain kan berbeda. Nanti kalau digabung itu nanti jumping. Jadi kualitasnya tadinya bagus, tiba-tiba agak turun, lalu bagus lagi. Warnanya juga beda. Kualitas merekam suara noise-nya juga beda. Kadang ada yang mau ada drum band di sebelahnya tetap kedengeran orang ngomong, kadang ada yang suara angin sedikit aja udah berbeb-berbeb ya. Jadi sebaiknya pilih satu, kalau misal pakai HP ya, pilih satu kamera HP di kelompok teman-teman yang paling memungkinkan untuk dibikin, tapi tetap teman-teman harus ngesutnya, semua orang ngesut, semua orang harus ambil gambar. Dan dibuktikan dengan foto behind the scene. Kalau teman-teman memang ambil gambar satu sama lain. Gitu ya. Lalu masalah untuk vlogger atau pembuat video pemula, nge-shoot footage video itu durasinya kepanjangan, tapi juga kadang kependekan. Untuk durasi footage video yang teman-teman ambil, amannya adalah untuk interview bebas ya, sepanjang mungkin sampai memang selesai pertanyaan. Kalau untuk video-video sisipan, itu amannya adalah cukup 15 detik aja. 15 detik, gambarnya anteng-anteng aja, diem aja. Nggak usah digerak-gerakin kiri kanan atas bawah. Footage videonya 15 detik, tapi stoknya banyak, itu lebih baik. Jangan kepanjangan ngambil satu video anak-anak berangkat sekolah itu 1 menit. Nah, itu kalau diedit itu bikin ngantuk. Padahal yang dipakai cuma 5 detik doang, berapa detik doang. Tapi juga jangan kependekan. Kependekan itu dalam arti kadang durasinya cuma 5 detik, itu ada udah kepotong sama getaran-getaran waktu teman-teman mencet tombol rekam awal itu kan selalu kadang ada getaran ya. Kalau bisa nggak ada getaran ketika udah diedit nanti. Jadi amannya ambil footage video itu 15 detik. Nah, ini contohnya nggak relate sama teman-teman yang bakal dibikin besok. Cuman ini untuk hiburan aja ya. Seperti saya bersama kameramen saya. Dan sekarang saya akan memesan ojek online untuk menuju ke tempat pacar saya. Nah, itu dia ojek online. Pak, masuk dulu Pak. Makan kue dulu di dalam Pak. Tidak puas. Yes, Pak ya. Tanya sama orang sana Bang. Kita tanya semua sana guys. Misi Pak, boleh nanya jalan pameran putih beliau mana ya? Oh, saya lurus. Oh, belok dia Pak. Oh, di situ Pak. Terus sekarang BF lah. Oke. Boleh juga. Nah, di sini jalannya. Wah, ya. Udah dekat dong Pak. Ya, makasih ya Pak.
Kita sudah sampai guys, dan itu dia pacar saya. Ya, ini untuk contoh vlog yang narsis itu tadi. Tapi kan kita nggak akan nonton nggak akan bikin yang seperti ini ya. Nah, sebetulnya untuk vlog dengan durasi 15 menit itu termasuk lumayan panjang karena untuk standar industri, misal untuk kegiatan sekolah itu sudah paling maksimal itu 5 menit. Itu udah lama banget ditonton rasanya. Mungkin untuk durasi mungkin Mbak Putri dan Pak Agdis tuh bisa diutak-atik mungkin. Dikurangi ya. Karena kalau 15 menit itu akan sangat lama banget. Oke. Sarannya berarti untuk bisa memfasilitasi mereka, Mas, ada beberapa hal yang harus mereka bidik selama mereka berada di sekolah ya. Dari mulai ada bagaimana tata tertib, kemudian kegiatan pembelajaran, sampai pada prestasi, kemudian ada lagi kebiasaan positif yang harus mereka lihat di sekolah. Kira-kira saran dari Mas Andika, kalau kami pikirannya kemarin 15 menit, wes cepet ya, karena kami kurang familiar dengan namanya vlog, doku vlog itu tadi. Sehingga kami menulisnya 15 menit. Tapi kalau memang kan expertnya sudah datang ya hari ini ya Mas Andika, sarannya kira-kira berapa menit untuk bisa memfasilitasi mereka begitu? Nah, sarannya kalau saya tetap di 5 menit Pak maksimal. Jadi tantangan buat teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa menyampaikan banyak hal secara jelas dalam waktu singkat. Kalau teman-teman menjelaskan banyak hal dengan durasi panjang, itu mungkin tinggal ditempel-tempel aja, panjang tapi tidak bisa dinikmati. Bagaimana teman-teman di sini bikinnya maksimal 5 menit, tapi semua data, semua informasi tersaji dengan enak ditonton. Itu. Nah, sekalian tantangan buat teman-teman. Bisa lah. Sering bikin TikTok kok. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut. Ayo teman-teman mahasiswa, mumpung Mas Andika ada. Mufa Bu ada Putri pertanyaan. Ya, Bu Putri yakin teman-teman itu hampir setiap hari bergelut dengan video-video pendek, editing foto, editing video, dan lain sebagainya. Dengan kami kemarin memutuskan untuk luarannya adalah video, insya Allah tidak keberatan. Nah, hari ini kami datangkan ahlinya, Mbak Fatsarah. Silakan, mau bertanya. Izin bertanya, untuk menentukan background dalam videonya itu seperti apa? Background. Iya, untuk memilih yang tepat. Kalau dalam dunia film dokumenter ya, background itu sebenarnya kadang ada yang nggak dipakai juga. Jadi memang penonton dibikin menikmati suara yang diinterview doang. Tapi kadang memang ada background yang jadi latar belakang ketika orang ngomong. Nah, kalau background-nya apa? Pertama jelas yang non copyright. Itu teman-teman bisa cari di YouTube pun ada yang non copyright ya, no copyright sound background gitu, background musik yang lisensinya free. Lalu ketika teman-teman ngomongin konteks ini adalah sekolah, yang mana adalah lebih ke
apa ya? Teman-teman mau membangun vibe yang positif, yang agak happy karena anak-anak SD ya. Teman-teman bisa cari backsoundnya yang lebih ke vibe happy instrumental aja. Jangan yang ada orang nyanyinya kalau bisa. Karena itu bakal mengganggu suara yang interview. Lalu nanti di editing suara musik itu ketika ada interview lagi ngomong itu harus lebih pelan di bawah suara orang yang lagi ngomong, yang di interview lagi ngomong. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? On cam loh, nggak di presensi loh, on cam. Pak, izin bertanya. Boleh, Rifda. Kalau itu kan biasanya kalau mau diunduh itu tuh biasanya ada apa ya, Pak? Kayak 750 MBS apa-apa itu berpengaruh apa enggak? Kan ada pilihannya biasanya. Oh, download musik apa-apa? Enggak. Kayak nanti kan misalkan udah jadi toh. Nah, terus nanti tuh kayak ada kualitas tertinggi, apa rendah, sedang. Nah, itu tuh sebenarnya tuh yang bagus tuh ukurannya tuh berapa aja. Nah, teman-teman nanti bakal, misal Mbak Rifdani ngeditnya bakal pakai apa? Belum kepikiran. Misal teman-teman ngeditnya pakai CapCut ya, paling sering pakai CapCut ya paling. Oh ya. Ya. Terus misal teman-teman syutingnya pakai HP, apa kamera? HP. Kalau teman-teman syutingnya pakai HP, lalu ngeditnya pakai CapCut, itu settingannya 1920 kali 1080 itu ukuran Full HD ya. Di CapCut ada sih. Lalu untuk ukuran Mbps-nya itu di 30. Mbps itu di 10, lalu yang 30 itu yang ini frame per second-nya, FPS-nya 30. Itu di CapCut ada. Teman-teman pasti sering menemui ketika mau ekspor di CapCut. Ada pertanyaan lagi? Rahma Ramadhani. Iya nggak sih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Udah jelas? Udah siap bikin vlog berarti? Insya Allah. Gimana caranya konsisten itu apa namanya ambil videonya itu kalau biasanya tuh kadang-kadang tuh udah ambil video tapi itu lupa kalau itu ternyata tuh beda pas setelah diedit itu ternyata beda, ada yang tidur, ada yang berdiri, jadinya tuh bikin. Untuk video yang bakal teman-teman besok bikin itu karena outputnya bakal di mana ya, Mbak Putri, Mas Agris tuh? Mas Andika, untuk video itu nanti harapannya kami akan didokumentasikan di YouTube-nya Prodi. Gitu nggih Pak Agris nggih? Ya, betul sekali. Nah, ketika outputnya nanti teman-teman akan di YouTube, jadi teman-teman besok nyutingnya landscape ya. Landscape itu tidur.
Jadi jangan ambil video portrait. Oke, landscape. Teman-teman satu tim nanti dipastikan semuanya ambilnya landscape ya. Itu. Ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Ya. Monggo, Eh, monggo. ya, kalau semisal ada point of view-nya itu 2 atau pokoknya lebih dari 1, itu kan mesti ada peralihan pembicaraan interviewnya kan, Pak. Nah, itu tuh disisipin atau disisipin apa nggih? Maksudnya kayak mboten kan Ya. mboten ujuk-ujuk langsung berpindah. Sebenarnya ujuk-ujuk pun bisa juga tiba-tiba orang A ngomong habis lalu ada langsung orang B disambut orang B ngomong gitu kan. Nah, itu bisa ketika omongan yang diutarakan oleh si A itu masih relate sama yang bakal diomongin sama si B. Misal pertama yang kamu interview itu capsek. Capsek itu ya anak-anak sini memang pintar-pintar, beberapa banyak yang berprestasi. Dah dia ngomong sampai situ doang. Lalu langsung di-cut ke guru yang ke murid yang ngomong, saya kemarin baru aja menang ini. Mana loh? Kebayang nggak? Nah, itu langsung. Tapi kalau teman-teman mau ngasih insertan dulu, itu ya nggak apa-apa. Cuman kalau pengen bikin TikTok-nya menarik, pakai yang tadi, yang langsung sikat ke yang lain itu malah jadi storytelling kan, jadi beruntutan gitu. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Mbak Dinayu yang lagi di kulineran. Ada pertanyaan? Mbak Maila ada pertanyaan? Belum. Ada lagi mungkin? Ayo, ada lagi teman-teman? Mas Andika, saya mau tanya. Ketika siapa ya? saya Agristo. Oh iya ya Mas. Oh, nggak kelihatan. Iya, iya, iya. Iya ya, monggo Mas. Eh, mungkin tadi sudah ditanyakan atau belum ya. Jadi kita kan nanti ingin post di YouTube gitu kan. Nah, gimana cara menaikkan subscriber atau viewer biar eye catching gitu. Wah ini urusannya udah ke ini ya, algoritma. Ya. Iya betul. Makanya Mas Dani kan lebih pengalaman nih. Ini biar berguna juga, bermanfaat juga buat YouTube-nya Prodi sama YouTube-nya mungkin channel-channelnya mahasiswa mungkin yang punya. Ya. Ketika kita mau nge-post kok viewernya dikit ya. Ini yang salah apa kira-kira pengalaman Mas Andika kayak apa itu? Salahnya di mana dan solusinya apa kira-kira ya? Terima kasih. Kalau kita ngobrolin tentang YouTube ya Mas ya, itu kadang kalau misal kayak sekolah atau kampus
beberapa waktu lalu tuh saya juga nemuin. Jadi kuncinya mereka itu sebenarnya di branding media sosialnya juga harus kuat. Karena banyak orang kan sekarang ke media sosial. Kehidupannya tuh kebanyakan di medsos seperti Instagram kayak gitu-gitu. Nah, medsos itu adalah pintu gerbang untuk orang-orang masuk ke channel kita sebenarnya. Jadi branding di medsos itu ini perlu digalakkan juga. Misal mungkin PGSD udah punya ini ya Instagram kan ya Mas ya. Nah, Sudah. Instagramnya itu mungkin mulai digarap kontennya lebih terplanning lagi, ada konten planning, ada yang memang khusus mengurusi itu untuk nanti ketika traffic di medsos itu sudah tinggi, kita mau arahkan dia ke YouTube kita pun itu akan lebih mudah. Itu salah satunya. Lalu ketika kita mau fokus YouTube-nya, jelas YouTube itu kalau kita mempelajari masyarakat ya, mereka tetap pengen cari yang kualitas gambarnya ya jernih. Jadi kadang ada konten-konten pakai HP pun itu bisa viral. Itu yang terjadi hari ini adalah kalau konten itu nggak jelek nggak bagus sekalian, itu harus jelek sekalian. Gitu. Jadi kalau konten yang sekarang agak nanggung-nanggung itu susah viral. Kalau yang viral itu, yang bagus itu bagus sekalian, atau jelek-jelek sekalian. Misal kayak Diwan beli cupang, itu kan tidak penting dan sangat jelek sekali. Tapi yang nonton 50 juta viewer. Nah, tapi ketika video Wonderful Indonesia yang digarap dengan sangat oke, YouTube Rewind, itu juga viewernya oke. Nah, kadang juga perlu bikin konten YouTube untuk PGSD mungkin kayak misal macam-macam kayak podcast tapi dunia keguruan sekolah dasar misal. Itu bisa juga Mas Agris tuh. Kalau pemilihan thumbnail gimana, Mas Andika? Pemilihan thumbnail juga kadang thumbnail sekarang itu perlu kita desain sendiri, bukan diambil dari bagian dari video. Itu sih. Kita perlu desain sendiri kan. Kebanyakan sih orang-orang sekarang cuman pakai Canva gitu sih. Cuman paling screenshot dari bagian dari video lalu ditaruh foto, taruh judul teks biar lebih ini aja sih, lebih ada di thumbnailnya nggak cuma gambar tapi juga ada teks judulnya gitu. Mas Agris tuh mau jadi YouTuber ini. Oh, iya. Ini kan namanya di post di YouTube gitu kan. Ya, Nah, ya. jadi perlu terstandar gitu kan. Thumbnailnya, thumbnailnya harus gimana, nggak hanya asal comot dari ini. Nah, ini dari Mas Andika menyarankan seperti itu berarti Iya. besok berarti harus Nah, nggak ini ya, nggak biasa aja berarti kan. jadi teman-teman nanti selain outputnya adalah videonya, teman-teman juga perlu menyiapkan thumbnail untuk nanti di YouTube. Oke? Itu sih. Lalu jangan lupa juga yang seringkali dilupakan oleh banyak orang ketika bikin video, mereka fokus ke visualnya, tapi lupa sama audionya. Jadi ketika interview, pastikan yang diinterview itu suaranya jelas. Jadi mungkin teman-teman bisa ketika nginterview pakai HPA,
tapi yang di interview itu di dekatnya ditaruh juga HP lain untuk khusus ngerekam suaranya aja. Jadi biar lebih jelas. Jadi nanti digabungin pas editing. Jadi kalau misal teman-teman ambil audio yang dari HP, yang buat ngerekam orangnya waktu ngomong, itu kadang kan ada noise-noise ya dari sekitar. Nah, bisa juga sih ketika itu jelas, tapi lebih amannya lagi ketika pakai 2 HP. Satu HP untuk ngerekam gambar, satu HP-nya untuk ngerekam audio agak dideketin sama yang di interview. Itu ya. Jangan fokus sama gambar videonya tok, tapi audio juga harus jernih. Oh iya Mas Andika, boleh izin bertanya Mas? Boleh, Iya, boleh. bukan bertanya juga sih, lebih kayak ke ini Mas, apa namanya? eh, Kayak misalkan nek ada footage-footage tambahan, elemen-elemen transisi dan lain-lain, atau enggak kayak ada website yang bisa memudahkan kita untuk eh, nge-clean video dari noise itu kira-kira ada nggak ya Mas? Dari Mas Andika nek bisa jadi buat referensi buat teman-teman gitu. Oke, ada sih sebenarnya. Untuk nge-clean audio kan ya. Kalau di CapCut tuh ada juga fitur untuk menghilangkan noise. Cuman kalau teman-teman mau yang lebih proper itu bisa, bentar, itu basicnya AI. Websitenya saya cari sebentar ya. Oh ya, oke. Oke. Halo Mas Rizal ya. Jadi Iya teman-teman Kak. ketika nanti ngerekod suara yang di interview, lalu ada noise yang lumayan, lalu teman-teman mau menghilangkan, itu bisa pakai website AI, salah satunya voice.ai. Lalu yang kedua ada lalal.ai, lalal.ai. Lalu ada cleanvoice.ai. Ada banyak sih. Jadi teman-teman cari aja di YouTube, di Google Voice Noise Clean AI. Itu teman-teman bakal menemui website-website yang gratis bisa bantu teman-teman untuk menghilangkan noise di audio yang berisik. Itu. Terima kasih Mas Andika. Sami-sami. Ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kalau untuk penutup videonya itu perlu salam-salam apa gitu apa enggak ya? Saya sih menyarankan nggak perlu ya. Nggak perlu salam-salam kayak apa misal? Misal ucapan terima kasih atau apa gitu. Nggak usah sih. Nggak Oh, usah. berarti langsung ke inti-intinya aja ya. Inti-intinya aja, tapi bikin ending video yang misal ending video adalah ending video itu adalah murid yang terakhir kali ngomongnya gini. Ya, dari sekolah ini semoga saya bisa menggenggam dunia. Nah, itu
wis kuwi ending wae gitu. Terbayang nggak? Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tapi nanti kreasi sendiri-sendiri ya. Oh, Nanti semua kreasi sendiri ya. nanti semua gitu. Repot ya. Oke. Kata-katanya sama juga. Dan gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau ini Mas Andika, komposisi video sama gambar itu yang ideal ada nggak kira-kira? Yang enak. Komposisi video ya. Nah, dari 5 menit kira-kira gambarnya berapa menit, videonya berapa menit biasanya gitu. Ada aturan-aturan yang enak Oh, nggak gitu? gambar ini interviewnya atau gimana? Iya, video secara keseluruhan 5 menit misalkan. Ah, Di dalamnya kan ada video, ada foto misalkan ya. Oh, Gitu. ada foto di Mix. video itu. Nah, mix kan gitu kan. Nah, kira-kira Oh, ya. Kalau kira-kira ada foto aturan gitu ya. sebaiknya maksimal mungkin ya 10% lah. 10%. Kadang untuk film dokumenter pun yang harusnya kita memunculkan foto itu kebanyakan adalah foto yang kita shoot lagi. Jadi foto yang mungkin sudah tercetak lalu kita shoot pakai kamera itu kebanyakan untuk menyampaikan pesan yang lebih sinematik karena kita kan konteksnya sinematik ya. Sebenarnya cuman dengan nempelkan foto file secara file ke editing itu pun pesannya tersampaikan, tapi untuk estetika sinematiknya kita sebenarnya bisa lebih baik lagi dengan kalau bisa total full itu video. Oh ya. Karena pengalaman beberapa kali kita mendapat luaran dari mahasiswa itu kebanyakan satu video sekian menit itu hanya kumpulan foto-foto gitu loh. Oh, kayak Yang slide itu ya. slide, kemudian yang dinarasikan. Jadi isinya foto aja, cuma ada suara gitu. Oh iya iya. Jadi Jadi teman-teman justru kebalik ya berarti ya. Harusnya videonya diperbanyak. besok jangan bikin slide foto ya, bikinnya itu film dokumenter, ini video dokumenter vlog ya, bukan slide foto, jangan lupa. Jangan lupa ya Saputri, malah ngoco iki. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Lalu ada lagi, ketika teman-teman itu nyuting interview, wawancara, si orang yang diwawancara itu nggak lihat kamera ya, tapi lihat ke yang mewawancarai. Jadi seperti ini contohnya, misal. Bentar. Itu bahasa Jawa, Mas. Nah, diambil nama. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini toh? Bisa, Pak. Jadi, kenapa orangnya ini di dalam video agak minggir, lalu di sini ada ruang kosong, lalu dia arahnya ke ruang kosong itu mengartikan kalau dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Jadi nanti kalau teman-teman ambil video interview, orangnya jangan di tengah ya, tapi agak di pinggir. Lalu mengarah ke yang interview.
Lalu kameranya dari samping yang interview. Sedangkan untuk kontak matanya adalah si pewawancara dengan si yang diwawancara. Bukan si yang diwawancara itu lihat kamera itu enggak. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Lalu nggak harus orangnya itu kalau di contoh ini kan di sisi kiri ya. Teman-teman juga bisa bikin di sisi kanan. Kadang misal capset di sisi kiri, pas interview muridnya di sisi kanan. Itu bisa, nggak harus kan kiri semua terus, itu nggak harus. Oke? Ada pertanyaan lagi? Arina, ada pertanyaan enggak? Belum. Ya. Mita, ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Mita ket mau anteng wae iki. Oh, foto toh. Mas Adi Pranata, Mas Adi, wah tulen nih. Mbak Aulia Putri, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum tuh berarti nanti ada. Apa piye? Ya. Mungkin begitu Mbak Putri, Mas Agus tuh untuk hari ini. Oke, Mas Andika. Pas 14.40 ya, kurang 5 menit. Kurang 5 menit barangkali teman-teman mahasiswa masih ada yang ingin disampaikan. Cukup banyak materi, saya juga coret-coret Mas Andika karena banyak ilmu baru tentu saja karena berdampingan dengan kami nggih selama proses pembelajaran. Sekarang modelnya apa-apa video nggih. Tapi kebetulan kami memang bukan rutinitasnya membuat video, kemudian foto, editing dan lain sebagainya, sehingga memang membutuhkan teman untuk ngobrol sehingga mahasiswa bisa tercerahkan. Baik mahasiswa, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Barangkali 5 menit lagi Bu Putri berikan spare waktu untuk bertanya, berdiskusi dengan Mas Andika terkait dengan nanti bagaimana pembuatan vlog. Tadi materi sudah banyak ya. Beberapa clue paling penting menurut Bu Putri tadi yang Bu Putri catat ya, ambil gambar sebanyak-banyaknya dari hal yang biasa sampai hal-hal yang bahkan unik, aneh gitu ya, untuk koleksi nanti barangkali mana yang akan dijadikan video yang beneran dan yang mana enggak. Memang harus dipersiapkan perangkatnya ya Mas Andika ya. HP Ya, memorinya harus teman-teman jangan sampai kekurangan gambar pokoknya. Oh ya, Jangan nggih. sampai bikin nanti teman-teman harus balik ke sekolah lagi. Ya, tentu saja memanfaatkan perangkat yang sudah teman-teman miliki, nggak usah beli HP baru nanti untuk orang tuanya biaya ini gara-gara PLP1 gitu nanti. Memanfaatkan perangkat yang sudah ada. HP cukup ya tadi ya, HP cukup dengan aplikasi pendukung yang tadi disebutkan Mas Andika yang diperlukan, tentu teman-teman sudah punya semua. Bu Putri yakin, tinggal nanti bagaimana
olah editingnya dan lain sebagainya untuk dipersiapkan. Terus point of view tadi ya penting juga, siapa yang menjadi orang nomor 1 yang akan muncul di vlognya teman-teman. Nggak harus diri sendiri masuk, tapi memang kalau memang diperlukan ya barangkali narasi dan lain sebagainya ya monggo bagaimana caranya. Tapi ada revisi nggih Pak Agris ya yang 15 menit barangkali disepakati hari ini mau di-cut jadi 5 menit. Ya mungkin maksimal 5 menit gitu. Ya. Oke. Ya, teman-teman ada revisi ya terkait dengan kemarin sudah muncul di koordinasi dan sosialisasi dengan mitra 15 menit begitu. Nanti boleh disampaikan bahwa ada revisi terkait dengan pembuatan dokuvlog tadi dipangkas menjadi 5 menit. Syaratnya adalah teman-teman mampu menceritakan banyak hal melalui waktu yang disediakan. Siapkan 5 menit berceritanya banyak gitu. Ya, nanti disampaikan ke Bapak Ibu guru pamong atau kepala sekolah di masing-masing lokasi PLP 1. Kemudian ada lagi tambahan mungkin Pak Agris bertanya atau 1 kali kesempatan? Tadi sudah disampaikan atau belum ya di awal? Mungkin pas saya di agenda yang lain. Cara mengonsep yang betul seperti apa? Mungkin Mas Andika. Konsep videonya seperti apa? Bikin planning gitu. Ya. Untuk konsep video sih sebenarnya nanti karena konsepnya doku vlog ya. Jadi kan teman-teman nanti seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pertama itu interview dulu diselesaikan. Lalu setelah interview semua selesai, ambil stok gambar yang menguatkan gambar-gambar yang dari narasi si yang diinterview itu, dan juga gambar-gambar lain sedikit. Itu lalu teman-teman nanti kebanyakan akan mendapatkan konsep ini mau dibikin urutannya seperti apa itu malah diediting sebenarnya. Jadi teman-teman sebenarnya bakal berkarya lebih itu akan ada di editing. Jadi mungkin ada nanti yang awalannya kalau awal biasa banget ya, karya biasa banget. Itu bakal awalan video itu memperlihatkan gedung sekolah, lalu anak-anaknya berangkat, lalu baru muncul keluar interview kepala sekolah yang menjelaskan sekolahnya. Itu biasa banget. Tapi akan sangat menarik ketika ada yang bikin video nanti editingnya di awal itu suara kepala sekolah yang bilang, misal ada suara kepala sekolah bilang gini, ya sekolah ini susah-susah gampang mas, bla 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 bla. Itu bikin kita penasaran nonton terus gitu. Jadi konsepnya bisa teman-teman sekreatif mungkin, mau memulai dari mana, mau kayak tadi yang awal biasa atau mau dari yang capseknya dulu. Kadang bisa juga diawali dengan murid-murid yang dia ngomong, di sini saya senang, di sini saya ini, itu sambil memperlihatkan kegiatan-kegiatan si murid itu juga bisa. Kadang video nggak harus dimulai dari gambar gedung sekolahnya, itu nggak harus. Itu bisa di tengah atau di akhir juga bisa. Jadi sekreatif editing teman-teman nanti ya. Nah, teman-teman per kelompok ini harus bikin kerangka cerita dulu. Jadi selama 5 menit itu di breakdown. 30 detik awal itu apa yang keluar, 30 detik kemudian apa, atau 1 menit pertama itu apa,
menit kedua itu apa, menit ketiga itu apa, 4 sampai 5. Itu lebih mempermudah teman-teman waktu nanti editing juga. Tapi kalau teman-teman nanti itu kan kerangka konsep yang barusan saya sampaikan ini kan dibikin sebelum teman-teman syuting. Tapi kalau teman-teman besok waktu syuting menemukan hal yang menarik dan belum masuk di dalam konsep kerangka yang kalian bikin, itu kalau bisa tetap dimasukin gimana caranya. Bikin kerangka ulang, kerangka revisi ketika nanti editing itu bisa juga. Karena kadang ada juga yang bikin dokumenter tentang sekolah, bikin kerangkanya gini, tiba-tiba pas mereka syuting, mereka menemukan kalau ada anak yang dia itu juara olimpiade fisika juara olimpiade matematika bla bla bla. Itu nggak ada di kerangka kita sebelumnya. Tapi karena kita menemukan hal menarik, kita harus bisa mensisipkan itu di akhir. Itu sih. Nah, ini penting sekali nih. Ya benar. Jadi hampir 90% Mas Andika, video yang masuk ke kita di 2 atau 3 periode terakhir di PLP itu diawali dari gerbang sekolah, dari Nah, gedung ini sekolah. mainstreamnya seperti itu. Iya. Nah, Jadi ini mungkin harapannya teman-teman semester yang ini beri pembeda lah. Ya, out of the box lah. Jangan mencontek referensi yang lalu, tapi jadilah referensi untuk yang selanjutnya. Itu aja. salah satu faktornya nggak ada pembekalan vlog kayak gini Mas Andika Oh di iya. periode yang lalu. Nah, sekarang sudah ada insight baru dari pakar. Dan jadi mungkin Bu Putri kita tambahkan secara tidak tertulis ya. Dilarang mengawali video dari gerbang sekolah gitu ya. Bagus. Menarik itu. Oke. Ya, sudah cukup nggih Pak Kris, matur nuwun. Teman-teman, sudah cukup? Menarik ya? Oke. Jangan lupa presensi ada di kolom chat bagi mahasiswa yang hadir. Bagi mahasiswa yang hadir yang tidak meninggalkan Zoom dan on cam, silakan bisa melakukan presensi. Bu Putri sedari tadi menyimak ada beberapa yang sama sekali tidak on cam, ya nanti menjadi catatan, dan Bu Putri sudah menulis siapa-siapa saja nama yang tadi bertanya kemudian menjawab pertanyaan dari Mas Andika sebagai bahan catatan bagi kami, dan barangkali nanti bisa menjadi pertimbangan untuk tambah nilai, karena Mas Andika, kehadiran mahasiswa di pembekalan ini menjadi salah satu syarat wajib mutlak yang harus dipenuhi sebelum mereka terjun ke lapangan. Kalau memang di pembekalan tidak hadir, nanti bisa menghadap ke Pak Kaprodi untuk bagaimana tindak lanjutnya. Ya, yang terakhir menarik, jangan lihat referensi yang sudah ada, tapi jadilah referensi untuk periode atau yang selanjutnya. Begitu ya? Sepakat ya teman-teman mahasiswa? Setelah ini kami dari tim akan melihat, menikmati video-video yang menarik, singkat tapi isinya padat begitu. Tidak seperti yang lalu-lalu panjang sekitar 10 menit sampai 15 menit, tapi nggak ngerti isinya opo gitu ya. Paling gerbang sekolah, gambar bergetar, ngeblur meneh gitu. Ya paling banyak ya begitu Mas Andika. Jadi harapannya tahun ini bisa menghasilkan video-video yang menarik sehingga layak untuk ditonton oleh masyarakat secara luas, karena salah satu branding juga ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan Bu Putri yakin ilmu yang diberikan oleh Mas Andika bukan ilmu yang biasa tapi yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih Mas Andika. Jangan kapok apabila nanti kami memanggil kembali, minta sharing lagi terkait dengan bagaimana membuat video, vlog, dan lain sebagainya yang nanti akan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan juga kami sebagai pendamping mereka selama di bangku perkuliahan. Itu cukup ya Pak Gris? Ya, terima kasih teman-teman. Izin Mbak. Ya,
Monggo. Nah, ini teman-teman kalau nanti sudah produksi lalu sampai editing, misal kalau mau perlu ngobrol-ngobrol bisa via DM Instagram saya, bisa via WA bisa. Oke. Via DM Jadi Instagram untuk barangkali ini. biar mereka juga ngintip Oh iya. profilnya Mas Andika seperti apa. Barangkali di sana juga tersedia pecel lele, ada ayam gitu nggak Mas? Oh, enggak ya. Ya, Instagram aja di-share ke teman-teman mahasiswa biar nanti mereka juga melihat Oh, iya. Jadi karya-karya dari Mas Andika. Oh, Andika teman-teman John. ya, Oke. nanti feel free to help you. Widih, mantap. Artinya apa ini? Pak Agris artinya apa bahasa Inggris sih? Artinya pecel lele gratis. Oh, Artinya oke. gratis, teman-teman bisa bebas konsultasi dan kalau saya bisa bantu. Baik. Terima kasih Mas Andika. Untuk edit aneh-aneh aja ini. Instagramnya di kolom chat ya. Ya. Di kolom chat teman-teman mahasiswa langsung ambil HP-nya, klik, intip Andika John itu siapa gitu ya. Tadi Bu Putri mohon maaf lupa untuk menyampaikan CV-nya. Bu Putri protes ke Pak Agris, CV-nya bahasa Inggris ya, kurang ngerti bahasa Inggris. Nggak usah. Gitu ya, nanti diintip ya teman-teman di Instagramnya gitu. Saya tuh sering ngajar di Ilkom Unima juga sebenarnya. Praktisi ngajar ya Mas Andika ya. Ya. Ya, cukup. Sudah diklik. Presensi dikatakan karena link presensi tidak akan Bu Putri kirimkan di WA Group, hanya di kolom chat saja, sehingga mahasiswa memprosesnya selama Zoom ini berlangsung. Nah, sudah Bu Putri capture tadi Pak Agris untuk bukti kehadiran hari ini. Jadi mohon izin untuk mengakhiri acara. Tentu terima kasih Mas Andika tidak terhingga. Dan diulang bolak-balik terima kasih, dan terima kasih atas kesediaannya untuk membersamai teman-teman mahasiswa dalam mempersiapkan diri melaksanakan PLP 1 tahun 2024. Mudah-mudahan nanti PLP yang teman-teman laksanakan, luaran yang kami bebankan ke mereka bisa terlaksana, dikerjakan dengan baik, dan hasilnya juga cukup memuaskan. Pak Agris matur nuwun atas kehadirannya, teman-teman mahasiswa juga terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa melaksanakan kegiatan dan menjalankan urusan masing-masing dalam kondisi yang prima. Dari Ibu Putri mohon maaf apabila ada keterbatasan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ini ya. Ulangi sekali lagi mungkin. Sekian, assalamualaikum itu. Oke. Sekian dari Bu Ya. Putri, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih Mas Andika, Bu Putri, Semuanya, teman-teman yang lain ya. Mbak Putri. Gimana, matur nuwun. N.